anjing. Berarti boleh saya simpulkan manusia siapapun jenengan kalih kula Allah memasukkan surga atau rahmatnya itu bukan karena ibadah secara mahdhuf atau ghairu mahdhuf, boten. Letaknya di mana? Ketika Anda ini wajah tuat wajiyah. Ini dari sudut pandang hakikat, bukan syariat. Urusan jenengan percaya atau tidak, sakarepmu. Umat manusia, aku gak maksa. Jenengan percaya enggak. Saya tidak mencari pengikut. Saya juga tidak mencari ketenaran. Enggak. Kata Allah tentang fafiru ilallah dikatakan inni lakum minhu nadhirum mubin. Sesungguhnya aku hanya diperintahkan Allah untuk memperingatkan aja. Enggak ada hak saya untuk mengharapkan Anda mengikuti hal ini, enggak. Enggak ada harapan dan bagi saya Pak untuk memaksa umat mengikuti saya, enggak. Itu bukan wewenang saya. Enggak Pak. Malah kalau boleh aku memilih ndang lekas pensiun kok. Tapi saya tetap dengan sabar menunggu bis itu akan datang. Tapi aku yakin pasti akan datang. Nek datang ya Allah Pak, keplok Pak nggih. Alhamdulillah wis teko rek, mlebu njero yo penumpange sik titik. Mboten wel-welan. Makane sing mlebu numpak bis mlebu jalur neraka wel-welan Pak. Es itu wel-welan, tahu wel-welan nih? Bahasa Indonesia wel-welan nih apa? Desakan. Zamah. Adi opo wel-welan. Desak-desakan. Maka nih anar maknanya panas. Orang desakan mesti panas. Ruangan 5 kali 5 meter di sini diisi oleh orang jumlah 50. Waduh, deselan panas, anar. Kalau satu diisi orang 1 5 kali 5 ada AC-nya sekalian. Ada sungai yang mengalir, adem Pak, kerasan kan. Mungkin kalau boleh aku tanya pada seluruh umat, mungkin ya. Ketika jenengan menunggu bus datang, ada 2 bis, jurusan sama-sama Ponorogo. Satu bis itu penuh sampai berdiri-berdiri. Satunya sedikit penumpangnya ber-AC pisan. Jalan jenengan pilih putih Pak. Akal yang waras, mohon maaf ya, mesti kita akan memilih bus yang belum penuh. Bisa duduk dengan nyaman. Tapi aneh. Dijak numpang bis yang masih longgar, itu enggak begitu banyak yang mau. Ya sudah. Tapi saya tidak boleh memaksa Anda dalam pilihan Anda. Pilihan Anda pingin bus yang berjubal-jubal penumpangnya, ya monggo. Monggo. Podo-podo nang Ponorogo. Artinya apa? Tausiah malam hari ini.
mungkin bisa menjadi satu kesimpulan perilaku perjalanan ruhaniah kita. Tinggal jenengan pengen numpak bus yang mana sakarso. Dan aku yakin jenengan yang sudah yastami'unal qaula, mendengarkan dan beriman hati semua itu adalah Allah, pasti jenengan inginnya setiap aktivitas apapun hati jenengan selalu bermunculan aku Allah. Itulah yang disebut bertemu Allah. Kan ada dua syarat bertemu Allah. Mangkana yarju liko arabbihi wa mangkana yarju liko arabbihi. Dan barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya Allah tadi, pertama yofal ya'mal amalan solihan, jenengan harus berakhlak ilahiyah. Bukae dari pengetahuan dan memfungsikan dzikir sirul asrar. Yang kedua, wala yusyrik billah, wala yusyrik, dan janganlah kau menyekutukan Allah. Ketika saat jenengan kali kula niki terjadi aktivitas, wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada, dan janganlah kau menduakan Allah dengan yang lain ketika saat aktivitas apapun. Berarti wajib muncul dalam hati jenengan akunya Allah yang berperan, yang menguasai, yang berjalan semuanya. Itu cukup dalam hati, dalam rasa hati jenengan mawon. Jangan diucapkan di luar. Nek diucapkan di luar, jadinya banyak orang yang salah paham. Aku Allah sing sholat, aku Allah yang makan, aku Allah yang lah. Niki kan jadi fitnah Pak nggih, bagi mereka yang gak paham. Tapi tidak akan menjadi fitnah bagi mereka yang paham. Mesti mengatakan, ya kuwi sing bener, hadza al-haq, ini yang benar. Mohon maaf, ini miturut pandang hakikat, bukan pandang syariat. Kalau pandang syariat berbahasa aku yang sholat, aku yang melakukan, tapi hati sampean marjeknya, kembalinya akunya Allah. Sopo sing mangani aku, sopo sing ngombe aku, sopo sing sholat aku, son awakmu sing ngaji mang iya, tapi hati jenengan kembalinya kepada sesuatu yang tidak bisa kita sebut tadi, yang disebut Allah umpama disebut. Ya inilah penegasan innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah lidzikri. Fa'budni, oleh sebab itu nyembah sira menyang aku. Artinya apa? Ketaatan ati sampean iki selalu memunculkan akunya Allah. Wa aqimis shalah, tegakkan semua aktivitas apapun itu, termasuk sholat. Lidzikri, semata-mata ingat aku. Artinya ketika sholat muncul no keakuannya Allah dalam hati jenengan.
Makanya lidzikri, semata-mata untuk ingat padaku. Itu kesadaran dalam hati kita bahwasanya bukan kita yang melakukan, makhluk. Kesadaran bagi diri kita bahwasanya bukan aku makhluk yang melakukan, tapi aku Allah. Itu loh lidzikri maksudnya di situ. Urusan suka dan suka, urusan setuju atau tidak setuju bukan urusan saya, Pak. Saya cuman menyampaikan inilah minhu nadhirum mubin. Saya cuma menyampaikan atau memperingatkan aja. Inilah peringatan yang jelas. Tentang apa? Fafiru ilallah. Untuk lekas kembali kepada Allah. Artinya kembali, sadarlah kalau semuanya itu yang melakukan adalah Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kesimpulannya kita dihadapkan Allah 24 jam ini berbagai macam aktivitas. Jangan kau beda-bedakan aktivitas itu. Jangan. Ikuti arus. Jasadmu diperlakukan Allah ibadah mahdhuf atau ghairu mahdhuf, murni atau tidak murni, yang terpenting pegang. Ini wajah tu wajiyah. Apa? Pengakuan keakuannya Allah. Atau dalam arti harus bertemu Allah di situ. Makanya Allah dawuh dalam satu ayat, Muhammad wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Selalulah hatimu mulai pagi sampai sore bahkan malam selalu ingat aku. Sebab apa? Sebab wa nahnu aqrabu ilaihi bin hablil warid. Aku iki bahkan lebih dekat daripada urat nadimu. Jikalau hambaku bertanya Muhammad tentang di mana aku, wa idza sa'alaka ibadi anni, ya jawablah. Fa ini qoribun, ini Rasulullah Quran. Wajib Rasulullah menyampaikan kalau Allah itu dekat. Maksudnya gambarannya dekat itu bagaimana? Dijabarkan Rasulullah dulu. Ini Quran loh, Pak. Membahas tentang Allah itu dekat. Rasulullah sampaikan. Wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila hambaku bertanya terhadapmu Muhammad tentang aku, jawablah. Fa ini qoribun, maka sesungguhnya aku dekat. Pembahasan dekatnya Allah terhadap kita itu dijabarkan Rasulullah. Berarti konteksnya ini ilmu tasawuf, ilmu tauhid, ilmu hakikat. Gini kok ada seseorang yang ngaku-ngaku ulama kiai mengatakan bahwasanya Rasulullah tidak pernah menjabarkan tentang hakikat. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Saya nggak bisa berpikir kalau ada yang mengatakan seperti itu. Kalau berat memang berat Pak. Berat nyampaikan tentang al-haq niki berat sekali. Berat bagi siapa? Bagi kita sebagai manusia. Berat. Tapi kita tidak bisa memilih. Dan ini akan jadi ringan jenengan menyampaikan kalau di dalam keakuan diri jenengan lepas, akhirnya tidak ada rasa takut dihina, dicaci, dimaki, disesatkan. Jenengan nggak ada rasa takut, khawatir. Atau sudah lepas loh ya. Bagaimana jenengan ada rasa gelisah, rasa khawatir? Lawang jenengan keakuan jenengan sudah tidak ada. Masa sih Gusti Allah khawatir?
Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ingat jenengan sedoyo sudah saya anggap anak kandung saya. Estu melebihi dari anak kandung saya. Bahasa anak kandung itu kan syariat toh Pak ya? Syariat. Jenengan gak usah khawatir. Walaupun jenengan sanjang doane ben kula niki tetep istiqomah hatiku dan lekas wusul. Jenengan gak usah njaluk ngono kuwi, engko nek bisi teko ya teko. Secara habluminana saya terhadap jenengan jangan khawatir, jenengan pasti. Sinten sing tega wong tua menyang anak, Pak? Enggak ono sing tega. Saya pun tidak akan tega melihat rohanian jenengan itu dihabisi oleh nafsu dalam diri jenengan. Ning setidaknya mohon sekali lagi, perhatikan betapa pentingnya jenengan iki faqadistamsaka bil urwatil wusqa, megang teguh tali Allah dzikir itu tadi. Kalau boleh ngoten, kalau saya tuangkan secara lahiriah niku jenengan kula tangisi tenan. Estu. Sampai Rasulullah itu apa Pak? Mengedepankan kepentingan umat di atas kepentingan keluarganya. Estu. Saya belajar untuk mencoba mengikuti apa yang telah diteladankan Rasulullah. Apalagi untuk tahun depan ini Pak. Tahun ini 2024 ini. Entah apa yang dihadapkan Allah terhadap saya sangat spektakuler menurut saya. Tapi tetap bahasa syariat saya mengatakan Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada, seperti materi pada malam hari ini. Sekalipun Allah menghadapkan apapun yang miturut pandangan umum itu adalah berat, bagaimana itu diringankan Allah. Sehingga ketika berlakunya fa'buduh madepe rohaniah ati menyang Allah itu estu saged istiqomah, saged napa konsekuensi. Hanya itu. Ya wis jenengan mengki ngertos piyambak ngoten. Tapi tetep sing kula pesenki dateng jenengan sing tak wasiatki cuman sitok. Setunggal mawon. Ojo sampai luput sangka dzikir jenengan. Kemarin jenengan sudah takat 15 hari tidak boleh bertemu, menghubungi yang enggak boleh dan lain sebagainya. Supaya jenengan ben ra kaget. Barangkali suatu saat bis kula niku sampun dugi. Bis kuntul niku lho Pak. Bis kuntul ngoten. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin itu apa yang bisa kami sampaikan sebagai penguat hati jenengan ketika saat berlabuh di lautan tauhid ini. Estu biar estu ruhaniah jenengan iki semakin ke depan semakin lama kemakrifatan terhadap Allah semakin bertambah. Dan ini juga akan diteruskan oleh keluarga kita, anak putu kita ila yaumil qiyamah. Nggih, ngoten mawon, tetep kula paringi wekdal untuk bertanya.
dalu niki paling kata 5 pertanyaan 5 personil. Urusan bertanya berapa, yang penting 5 orang. Wong wedok kali, wong jaler tiang kakung 3. Monggo kula aturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu Gus badhe nderek tanglet nggih menika nyuwun dipun pahamaken masalah nika masalah sunatullah nika pemahamanipun kados pundi ngoten. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sunatullah iku hukum seperti hukum keadatan. Hukum yang tidak boleh tidak. Sunatullah. Contoh, jenengan iki umpomo bahasa syariat. Sholat pengen diterima, ya kudu ninggalno hadas kecil dan hadas besar. Ninggalno hadas cilik dan hadas gede, hadas kecil dan besar. Ini sesuatu yang tidak bisa ditawar, harus dilakukan. Pandangan syariat, pandangan hakikat. Sunatullah iki cara jenengan luwe ya kudu mangan. Cara sampean pengen duwe anak ya kudu nikah. Iku termasuk sunatullah. Umpama tanah kering. Jadi saya mau menanyakan tentang bagaimana proses serta tahapan zikir sirrul asrar, serta bagaimana cara kita mengistiqomahkan agar senantiasa kita bisa melaksanakan zikir tersebut. Warahmatullahi wabarakatuh. Niku saged lewat napas, saged lewat aktivitas ngeten iki, saged lewat apapun media terserah jenengan. Artinya apa? Ngeten Pak. Kalau para masyayikh dulu itu kebanyakan lewat napas, biar tidak diketahui orang lain. Ketika napas itu keluar dan masuk, hati sampean itu hanya duduk di rasa. Rasa apa? Rasa akunya Allah. Hanya duduk di ainul basirah. Bertemu. Akhirnya hakul basirah, menyatakan akunya Allah. Umpami kula jabarke, tak proses. Oke. Dalam aktivitas ini, kalau tidak ada Allah hidup pada tangan ini, gak mungkin tangan iso melakukan. Bahasa sederhana, kalau tidak ada ruh dalam diri saya, nggak mungkin tangan saya bisa mengkorek api gini. Rasa di iman, yang mana iman itu akunya Allah. Lah terus kira-kira apa nggak ada dampak, efek secara dohir itu nanti akan jadi rusak aturan dohir? Gak usah dipikir. Memang ya. Kalau jenengan iki kemakrifatannya ditaruh Allah di khos, rusak. Sehingga orang lain mengatakan Anda itu seakan-akan orang yang ngelamun. Di sawang itu orang yang orang lain yang memandang jenengan. Tapi jenengan dalam kenikmatan yang luar biasa.
Tapi kalau jenengan ditaruh di khawasul khawas, mboten Pak. Aktivitas jasmani mboten rusak. Karena akal sampean iku difungsikan Allah di dalam undang-undang atau hukum-hukum syariat. Jadi nyambung akali itu. Nek luwe ya mesti mangan. Nek sing arep mau mboten. Kadang-kadang mereka tatkala diletakkan khos itu bisa jadi tidak makan 3 hari 3 malam 1 minggu dan sebagainya. Lupa apa? Tapi dalam kenikmatan yang luar biasa. Nah, ketika kita itu meneruskan keakuannya Allah dalam hati jenengan, itu nggak bisa milih. Ya Allah, nanti saya letakkan di khawasul khawas, masalah istri kula masih muda, anak saya masih kecil-kecil. Oh nggak bisa, nggak bisa Pak. Dan itu tidak diperbolehkan. Miturut aturan-aturan si Salik ketika suluk, nggak boleh. Kalau bahasa Kanjeng Nabi itu biar itu selalu dan selalu koneksi hati dengan Allah. Tadi saya katakan, Muhammad wadhkur isma rabbika, sebutlah dengan nama Tuhanmu. Bukrata wa asila, mulai pagi sampai sore. Pagi sore. Itu ayat itu kalau saya artikan, Rasulullah itu tidak lepas dari dzikir pagi sampai sore. Malam pun juga begitu. Malam yang panjang. Ya udah, gini aja. Lakukan semampu jenengan. Jenengan sudah berkomitmen gak ingin putus dari Allah. Dengan bentuk jenengan selalu dan selalu mengasah urusan. Allah menjatuhkan jenengan, bukan urusan kita, biarin. Itu urusannya Allah. Itu menurut saya alangkah lebih enak dan cara orang berjalan itu enggak beban seperti itu, Pak. Nggih. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Alhamdulillah wa syukurillah, nikmat Allah selalu kita diimani secara bertajalli, Gus. Kula saking Magetan, Gus. Alhamdulillah kula lampahi mriki saged maos tabiat dari Gus Mukhlason saking Mojokerto. Kula sangat bersyukur ya Allah. Kula nggak ada penggalih, Gus. Nggak ada unek-unek. Nalika ing bulan Ramadan sampun ngantos sak menika, Gus. Gitu. Dalam hakikat, Gus, selalu kita mengingat Allah dalam segala hal kegiatan jasmaniah kita, Gus, fidunya. Namun temriki kula selalu ingat Allah. Allah apapun makhluknya kita imani la ilaha illallah. Namun satu hal, Gus, kula sing dados unek-unek ngantos sak menika dalam mendekatkan diri kepada Allah nggih menika tata carane nggih menika dalam salat langgar Mukhlasin menika kula nggih matur suwun kalih panitia mriki. Allahumma amin. Allah.
kalau miturut teladan Kanjeng Nabi. Apapun bentuk aturan-aturan yang sudah diatur di dalam waktu menjalankan sholat, bacaan-bacaan yang bacaan itu mayoritas bernilai doa, mulai Fatihah sampai rampung, mulai takbiratul ihram sampai salam, ikut tetap sebagai rukun sahnya sholat miturut syariat dilaksanakan, tapi wajib jenengan tinggalkan. Artinya ketika saat berlakunya bacaan-bacaan itu, jenengan wajib untuk menyertakan hati itu kelawan atau dengan dzikir sirul asrar. Sebab dengan begitu maka jenengan akan meninggalkan rasa keakuan diri sebagai makhluk yang melakukan. Wis iki miturut apa sing diteladanke Kanjeng Nabi, sampak Kanjeng Nabi dawuh sallu kama raaitumuni usolli. Satu, berarti jawab kula wajib jenengan tinggalkan bacaan itu. Wah, maksudnya wajib jenengan rumongso diri Anda yang membaca itu wajib jenengan tinggalkan. Berarti akan muncul yang membaca, yang menguasai dan lain sebagainya itu adalah Allah. Yes. Terus yang kedua terkait wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Ketika Anda berkholwat di malam hari, sama jenengan pengen lewat jalan tol, ya langsung lepaskan keakuan kita yang berkholwat, lepaskan keakuan kita makhluk yang berzikir, yang bersirul asrar. Terus siapa? Ya keakuannya Allah langsung. Tol toh. Ini kisah kalau maksud sak kedep. Dan jangan terlintas di dalam hati sampean atau terbesit dalam hati jenengan mengharap buah dari sebuah dzikir. Jangan. Walaupun itu tidak kau harapkan, datangnya dengan sendiri. Sudah cukup bagi jenengan itu berlaku memunculkan akunya Allah. Ojo kepinginan ada di dalam hati kita dibukakan pintu kasyaf, jangan. Sungguh jangan. Nggih niki sing dimaksud surat Ibrahim ayat 3. Kalau ada kepinginan kita untuk dibukakan pintu makom mukasyafah, wa yabghunaha iwaja. Cara kita itu mau ke Ponorogo, bisiku ngalih, bisiku pindah balik putar, tidak ke Ponorogo tapi ke Solo.
bablas usul. Mesti ini jalur ke Ponorogo, lah kok ganti jalur nang Solo. Bengkok. Si salik ketika Solo itu cuma satu, usul pada Allah, bertemu. Lah kok terbesit di dalam hati kita ingin bertemu selain Allah, Kanjeng Nabi, malaikat, pengen ruh suasana surga, neraka, alam barzah, pengen ruh takdir-takdir yang akan terjadi di Lauhil Mahfud. Jangan. Sudah cukup bagi kita untuk selalu tajalli di situ. Urusan nanti bila mana Allah juga membukakan pintu kasaf, itu bonus. Bonus. Yang penting jangan berbelok arah dari tujuan awal. Yes. Sing yang nomor 3 tentang anak pendidikan. Kita punya anak. Terus bagaimana kita mendidik anak itu? Miturut Islam, mendidik tauhid pada keluarga itu ada jenjang. Jenjang kanak-kanak kita ajarkanlah tauhid la ilaha illallah. Sedikit la ilaha illallah sudah genah, naik la ilaha illallah. La ilaha illallah satu paket la ilaha illallah, naikkan pengertian la ilaha illa anta. Berarti nek la ilaha illa anta dikenalkan sirul asrar. Nek la ilaha illa huwa dikenalkan dzikir sir. La ilaha illa huwa, la ilaha illallah dikenalkan dzikir jahar. Nanti terakhir dikenalkan la ilaha illa anta. Illa ana. Itu nanti muncul dengan sendirinya. Tajalli nanti. Ini proses-proses jenjang pendidikan tauhid. Lah, kalau sudah melihat keluarga kita wis tuwek-tuwek, langsung aja anta ke anak. Anta ke anak. Coro jalan pintas. Urusan masalah syariat tipis atau setengah tipis atau kandel wis gak menjadi ukuran. Kenalkan bagaimana proses di anta iku. Kalau Allah dekat iku jabarkan. Lalu perintahkan untuk selalu merasakan atau mengimani segala hal apapun yang timbul dan muncul itu semua karenanya. Karena jenengan anta dekat. Nanti dengan sendirinya akan. Lah wis umur 50 swidak wis arepe game lho Pak ya. Cara bahasa akal kan jenengan kali kula umur 50 swidak kan mendekati game. Logika lho ya, logika. Ya wis sinten sing pun merasa umur 50 munggah. Tapi seruan ini bukan hanya untuk umur 50 ke atas. Mulai akil balik seruan ini. Iku Pak cara jenjang pendidikan terhadap anak kita. Tetap. Okay.
ganti yang istri. Nek wonten maksud kula nek gak wonten ya diterusno tiyang jaler. Tiyang jaler kalih ping 3 sampun. Sekarang tiyang istri 2. Kalau ada, nek mboten wonten, kalau enggak ada saya kembalikan tiyang jaler. Ada enggak? Enggak ada nggih? Oke, Bangsul Keputro, bapak-bapak, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih nuwun sewu dumateng jamaah sedaya. Ing mriki kula pemula. Kapuran Kecamatan Sawo dipun tepangaken nami kula Asli Suhari. Ingkang salajengipun Gus ingkang badhe kula tangkletaken nggih menika babagan kolwat khusus. Kula niku beat nggih saking YouTube. Ingkang salajeng ngetrapaken utawi nindakake kolwat khusus niku nggih saking YouTube. Dene ingkang salajengipun kang kula tangkletaken sepisan menika dikala kula niku kolwat khusus bisa bertemu itu saya benar-benar lemes. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kolwat khusus saya itu betul yang dikatakan kalih jenengan bahwasanya kita itu tidak ada. Yang pada akhirnya kolwat yang kedua itu ya hilang. Akhirnya saya bingung. Setelah bingung, saya entah sadar atau tidak itu terasa mutar-mutar. Setelah mutar-mutar, kembali lagi sadar atau tidak, saya itu tidur. Nah, setelah bangun tidur itu, subhanallah, ya Allah, saya itu sudah pripun nggih ngarani mujur ngalor ngoten lho. Maksud kula ngoten. Nah, saempune ngoten kula rumaos, ya Allah, kula wau sadar nek kula wau kolwat bangun tidur kok mujur kula pun ngaler, kula ngoten. Salajeng dugi sak mangke menika menawi kolwat khusus menika kok pasti tidur. Tidak boleh tidak tidur. Jadi ketika masih mengucapkan la ilaha illallah itu ini sudah terasa mau tidur, ya akhirnya tidur bangun lagi nyat. Ya, ingat kalau tadi saya kolwat, itu kolwat lagi yaitu baca apa ya, la ilaha illallah, tidur lagi. Ya seperti itu. Setiap saya kolwat khusus kok bisa begitu? Maksudnya saya mohon penjelasan. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapapun diri kita, ketika saat betul-betul diterjadikan tahalli dan muncul tajalli, atau diterjadikan ruhaniyah kita di posisi ditarik Allah di musyahadah, mesti makhluknya lemes.
lemes. Maksudnya lemes, nggak punya daya upah. Iku sejatine makhluk iki wis kuwi. Sejatinya kita itu ya seperti itu. Atau dalam ilmu sejati, mungkin jenengan sing pernah berkecimpung di situ. Tatkala jenengan meditasi untuk mencapai kesadaran penuh, puncak, betul. Ora enek sak liyane urip iku ora enek. Lemes, udah. Dan masalah durasi waktu lamanya itu ya urusannya Allah, udah. Ngalir mawon, kita ngalir. Ngalir mawon biar enggak ada beban. Apakah diterjadikan 1 menit, 2 menit, 3 menit, atau 1 jam, bahkan selalu dan selalu, ya udah ngalir mawon. Pun iku 1. Nomor 2, didhawuhake siapa sing menyanyi itu, bangun tidur mbah surip mbah urip niku. Lah nate nggih wonten lagu. Mengapa demikian? Kok selalu jenengan iki ketika saat berkholwat iku ditidurkan Allah? Berarti pertemuan itu di dalam penafian khos, akal sudah enggak ada. Tidur kan sudah enggak, kelingan enggak teringat. Iki mujur nanti, iki suwalan apa sarungan. Lah wis ora ngerti to Pak ya. Ngerti-ngertinya kalau bangun. Oh. Terus tidur lagi, terus kholwat lagi, tidur lagi. Mengapa demikian? Itulah salah satu corone Gusti Allah, caranya Gusti Allah terhadap hambanya yang tidak sama. Kalau yang ditanyakan mengapa demikian, jawab saya, ini urusannya Allah. Memproses jenengan ke depan lebih baik ruhaniah itu di mata Allah. Berarti jenengan iku sing penak, sing sering tidur. Mungkin ada makalah di dalam hadis Rasulullah ngeten Pak. Mungkin jenengan ingat. Turune wong poso iku ganjaran. Ingat nggih? Ingat nggih? Turune wong poso iku ganjaran. Lho kok iso? Wong turu ganjaran. Jenengan iki kalau mentafsirkan ya mungkin ya kita sendiri juga begitu. Secara syar'i ya turune jasad ini lah ngoten nggih. Sebetulnya bukan itu. Apa? Tidurnya orang puasa itu pahala. Artinya apa? Puasa itu kan ngrekso perkorok sing ana njaba gak oleh mlebu, gak boleh masuk lagi itu toh. Inilah yang kumaksud makom khos tadi. Jenengan dilupakan akal ini urusan-urusan dunya juga ruhaniah sampean. Sehingga ruhaniah sampean secara hakikat puasa artinya perkara njaba sing perkara sakliyane Allah gak iso mlebu. Mboten masuk. Makanya orang tidur sampean tuki kopi lah gak diombe. Wong tidur. Karena sudah dilupakan Allah sudah. Inilah gambaran makom khos itu di situ. Jadi saran saya
nikmati, mengalir aja lah jenengan diproses Allah di dalam makom yang seperti itu. Ketika kholwat kok selalu ditidurkan. Ada sebuah ayat Allah katakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kui berkholwat mengingat pada Allah bisa dengan berbaring. Tidak hanya dengan harus duduk, enggak, artinya berbaring tidur. Cara bahasa orang sudah tua punya loro dengkek, gak usah dipaksa-paksa kholwat dengan duduk, dengan berbaring aja, nyantai, rileks. Sebab yang bertemu pada Allah itu rohaniah jenengan. Begitulah semestinya kita diproses Allah yang tidak sama, dan ketidaksamaan olehnya Allah memproses janganlah menjadikan khilaf, perdebatan akhirnya membenarkan satu dan menyalahkan yang lain. Sing penting itu tadi, ini wajah tu wajhia. Kalau tidak duduk di situ maka ayatnya wa ana minal musyrikin, manafinya enggak ada. Kalau ini wajah tu wajhia jelas wa ma'ana, dan saya menghadapnya itu terhadap makhluk, maka wamanya enggak ada, manya enggak ada. Wa ana minal musyrikin, dan saya termasuk golongan orang yang menyekutukan Allah. Itu kalau kita ambil ayat ini mafhum mukhalafahnya, artinya kebalikan makna. Kalau ruhania kita tidak menghadap Allah, maka syiriklah ini. Kita telah menduakan Allah di dalam segi aktivitas apapun. Tapi kalau menghadap, maka tidak menyekutukan. Nggih. Setunggal melih, monggo. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dalam asma sairin insyaallah pun nderek napa niku baiat lewat YouTube. Rencang kula Pak Sudirman, Pak, saking Mojokerto. Insyaallah pun setahun kepengker. Niku ingkang kula badhe tangkletaken nggih menika niku kula ke lek wayah konsentrasi ngoten niku malah mboten saged eling. Dapat pencerahan niku malah kadang-kadang wonten WC. Ngoten niku pripun nggih? Kula kadang-kadang mendapat pencerahan, oh iya baik ngoten malah wonten tempat sing boten suci secara syariat. Terus nggih Pak ingkang nomor kalipun ingkang kula badhe tangkletaken ilmu laduni menika punapa ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak cara menuju Roma. Kalau urusan kerohanian itu tidak memandang jasmani, itu di mana dan bagaimana, tidak. Segala hal, tempat dan keadaan, Allah bisa untuk membuka hidayah hati seseorang menuju kepahaman Allah. Itu cara Allah sendiri. Berarti jenengan diproses Allah untuk bertemu pada Allah untuk tidak jalan konsentrasi, untuk jalan rileks secara umum. Urusan di WC di mata Allah tidak ada masalah.
Tapi nek iki sampean tarik nang nggone syariat, gak oleh njero jeding kok. Lah ngoten nggih. Wis, saya ingatkan urusan bertemu Allah itu bukae ati nang Allah iku urusane Allah. Innallaha la yanduru ila suwarikum. Sebab Allah tidak melihat status dohir. Walakinallaha yanduru fi qulubikum. Allah ndelok ning ati. Makanya kalau boleh saya mengkanter dari makalah yang mengatakan jangan pisan-pisan sekali-kali kau belajar ilmu hakikat kalau syariatmu belum tebal. Nggih mohon maaf ya. Bukan perkaranya saya menyalahkan makalah itu, enggak. Aku lu kurang tidak sepaham. Artinya apa? Kalau urusan ruhaniyah ke Allah itu tidak melihat jenengan secara fisik, iki harus syariate wah, enggak. Secara fisik jenengan iki hukum syariat yang menguasai segala hal apapun, tidak Pak. Makanya setiap Ramadan ya, Ramadan kan saya katakan, jikalau hatimu ruhaniyahmu mau silem atau tenggelam di bahrut tauhid, maka ketika saat jenengan secara jasmania awakmu iku syariatmu kau wandel ngalimmu luar biasa, delen sik ngalimmu. Rumangsa ngalimmu delen. Nek kuwi sugih delen rumangsa sugihmu. Nek kuwi dadi wong duwe jabatan, pejabat, rumangsa dadi duwe jabatan delen. Nek gak kau letakkan, gak mlebu ngelmu iki. Temen gak mlebu. Sebab nanti akan tatapan. Apa tatapan ini Pak? Benturan. Apa teori di dalam ruhaniyah dengan jasmaniyah? Apa teori di dalam ilmu hakikat dengan ilmu syariah? Benturannya di mana? Gini. Ilmu syariah itu memandang yang melakukan Anda. Karena memakai ainul basyariyah. Mata dohir nyatane sing ngaji awakmu ngono klason lho ngene lho. Nyatanya yang melakukan saya sing sugih saya teko hasil usaha keringatku dewi, sing alim nyatanya saya. Itu teori secara syariah itu ngarahnya di situ. Karena apa? Karena ainul basyirah, pandangan ruhaniyah mata hati kita itu tertutup. Nggak bisa memandang yang sebenarnya. Siapa yang sebenarnya yang memiliki? Siapa sebenarnya yang berperan? Nggak bisa karena mandangnya zahir, mandangnya makhluk. Tapi kalau sistem di hakikat yang dibuat memandang bukan jasmani mata tapi rohani mata. Siapa? Akhirnya arahnya ke yang hak. Loh ini yang ku maksud benturan di situ. Mungkin jenengan pernah mendengarkan atau melihat film Sunan Kalijogo dengan Siti Jenar. Entah iki rekayasa atau tidak, wallahu alam. Gini, masalah kula nate ningali. Ketika saat Raden Said Sunan Kalijogo golek Siti Jenar, jawab Siti Jenar bagaimana? Enggak ada, yang ada Allah. Lah ngoten nggih. Itu kalimat yang muncul dari Siti Jenar. Oh ya wis, aku golek Allah. Jawabannya apa? Enggak ada Allah, yang ada Siti Jenar. Tak golekane karo. Nah,
Iki kan untuk mengkanter. Kalau aku yakin film itu rekayasa. Aku yakin ada nilai-nilai atau muatan-muatan politik. Supaya apa? Umat Islam khususnya, umumnya umat manusia, biar tidak belajar ilmu hakikat. Dintenteni. Ada yang ngeden-ngedeni, nakut-nakuti, gendeng lu awakmu kok. Ngono. Bahkan kalimatnya sesat itu. Mohon maaf. Ketika saat beliau mengatakan yang ada Allah, Siti Jenar enggak ada. Terus kemudian Allah enggak ada, Siti Jenar enggak yang ada. Kedua nama ini kan kesebut makhluk, Pak. Isi nama kok. Itu semuanya isaroh. Sama dengan saya berkata gini, kui nek pengen tahu wujudnya Allahnya lagi. Ini kan kinayah. Ada yang menerka angin BE, oksigen BE. Akhirnya saya berkata bukan angin, bukan oksigen. Sesuatu yang tidak kami sebut, nggak bisa aku sebut. Dalam bahasa Quran, laisa kamislihi syai'un. Anda akan nyata yang kumaksud ini manakala rohaniah Anda jatuh di ainul basiroh atau di hakul basiroh. Udah makrifat. Baru, oh ya, enggak bisa kita berucap atau menamai, enggak bisa. Bahkan menggambarkan dengan sesuatu yang lain enggak bisa. Apa mang pitakone lali aku? Dereng gula sing kedua ya. Sing pertama tadi loh. WC. Jadi nggak ada masalah, Pak. Ikut cara Allah untuk bertemu terhadap jenengan. Mangkana yarju liqa Allah fa inna ajalallah la'at. Siapa hambaku yang ingin bertemu aku, maka aku berjanji, Allah berjanji dalam waktu yang sudah kutentukan pertemuan itu. Lah pertemuan ini isok ning WC. WC Allah mboten. Kalau kita mengacu pada surat Al-Baqarah ayat 115, walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kau menghadap, mengarah, di depanmu ada wajah, walaupun panjenengan ada di WC. Nah, wis iku urusannya Allah. Nek syariat kita mikir syariat nggak boleh lah, ngoten nggih. Nang WC ketemu Allah nggone jember-jember kok. Nggone elek lah ngono. Iku nggone setan. Lah ngoten nggih. Sampai ada penuntun jalan doa mau mlebu WC harus kaki kiri sambil berdoa. Apa doanya? Jauhkan Allah ya Allah dari godaan nafsu, di situ setan. Khobais itu perkara-perkara sing reget. Dan kalau di WC nggak ada Allah, mohon maaf, iso apa? Is tergantung lah. Ini pandangan hakikat loh. Nek pandangan syariat ya memang nggak boleh, Pak ya. Gusti Allah selalu ada di masjid. Kok hati sampean iku mau muncul keyakinan hanya Allah yang berlaku, ya iku laduni. Makanya diisyaratkan ketika saat makom kita dulu, mengapa ilmu laduni ada kaitannya dengan Nabi Khidir? Dukun golei metui Nabi Khidir. Terkenal Nabi Khidir itu pandangan ilmu itu adalah ilmu hakikat makrifat. Sampai Nabi Musa aja diperintahkan Allah untuk berguru Nabi Khidir. Tapi ya gak lulus. Mengapa? Sebab gak lulus karena Nabi Musa ya. Mohon maaf, Nabi Musa
hukum syariat itu digecoki rapat. Akhirnya tabrakan ambek hukum hakikat yang diterapkan oleh Nabi Khidir. Kapal yang menghantarkan beliau berdua dirusak oleh Nabi Khidir. Anak kecil dibunuh. Terus pagarnya salah satu kaum yang mau roboh itu dibangun, padahal beliau berdua tidak dihormati oleh kaum. Iku ilmu syariat nolak. Merusak kapal salah karena memandang makhluk. Mateni anak kecil salah karena memandang makhluk hidire. Terus menegakkan pagar. Wong kaum iku cuek nang ngone beliau berdua. Jarene Nabi Musa. Dir, lapo awakmu iku kok ya soro-soro mendirikan, menegakkan pagar yang mau roboh. Lang kaum itu enggak tahu kita. Wong kita nabi ya. Masuk ke kaum enggak dihormati. Syariat itu mandang dohire. Ngaku-ngaku syariat itu, Pak. Mohon maaf. Keakuan hamba alias takholli. Tapi hakikat tajalli. Tak benturan tahun ini. Jadi akhirnya bisa. Makanya tadi saya katakan, setiap sasi Ramadan, masuk Ramadan, jenengan ingin tenggelam di dalam bahru tauhid rohani jenengan tentang ilmu dan laku. Sing sugih lepasen sugihmu. Sing rumangsa pangkat lepasen. Sing rumangsa alim ilmu apa wae lepasen. Kalau tidak kau lepas gak masuk ilmu iki. Kedadatan nafsu dalam diri kita ngaku-ngaku tadi. Akhirnya apa? Apa yang kusampaikan mesti ditakoki. Sanate piye? Ilmune glepotan. Macane Quran gak jangkep. Udah. Memang mohon maaf. Manusia siapapun tidak akan disebut kamil mukamil tatkala kita belum masuk di dalam musyahadah. Wis pasti siapapun kita. Artinya menungso kabeh kuwi mau nggone salah, nggone keliru. Sing bener mung Gusti Allah. Tak lain gak ono sing sempurna. Mung sebut menungso. Al insanu hayawanun natik. Jelas. Makanya kemenungsaan di dalam diri kita yang berbentuk keakuan hamba tinggalen ngoten lho maksudnya. Dadi laduni itu adalah ilmu khusus rahasia-rahasia Allah yang dibuka di dalam hati jenengan. Niku laduni. Bapak Ibu sing durung kebagian waktu kok ingin bertanya lewat WA mawon nggih. Nggih. Monggo kita tutup doa kelawan membaca Fatihah ngadong nang Gusti Allah apa yang telah diberikan Allah pada malam hari ini. Estu dadiyo ilmu yang manfaat barokah terhadap kita dan keluarga kita, anak putu kita sampai ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.